Sahabat setia Go Worry yang dikasih Tuhan, Shalom untuk edisi Go Worry 12 hari ke depan. Frater Gali akan menemani saudara-saudari dalam merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudari, saya punya sebuah quotes untuk hari ini yang mengatakan lelaki memang diciptakan setara, tetapi yang terbaik dilahirkan pada bulan Oktober. Sahabat Go Worry yang terkasih, salam kenal, saya Frater Gali. Selama 12 hari ke depan, saya akan menemani ibu bapak, saudari-saudara semua merenungkan sabda Tuhan karena memiliki berhalangan. Maka mari kita awali pekan ini pada hari Senin 17 Oktober 2022, perayaan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, Uskup dan Martir. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka layak ampunya kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Go Worry yang terkasih, hari ini Senin 17 Oktober 2022 merupakan perayaan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, Uskup dan Martir. Ignatius ini adalah murid dari Santo Yohanes Rasul. Ignatius adalah orang yang saleh, pandai, bijaksana, dan rendah hati. Maka ia diangkat menjadi uskup Antioquia pada saat itu. Akan tetapi kondisi kekristenan waktu itu sedang tidak baik. Kekristenan dikejar, dianiaya oleh kekaisaran Roma pada waktu itu. Bahkan Ignatius sendiri diminta untuk meninggalkan imannya demi diiming-imingi kekayaan, jabatan, ketenangan. Tidak dikejar-kejar kan tentunya, tapi ia memilih untuk setia pada imannya. Ia memilih untuk seperasaan dengan umatnya dalam penderitaan, hingga akhirnya
Ignatius dari Antioquia wafat sebagai martir dengan cara diterkam oleh binatang buas yang sengaja dibuat kelaparan. Nama Katolik sendiri pertama kali dicetuskan oleh Ignatius dari Antioquia. Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat Gowori yang terkasih, Injil hari ini Yesus mau mengingatkan kita agar kita waspada terhadap segala ketamakan, kerakusan. Kenapa? Kenapa Yesus mengajak kita untuk waspada? Ketika saya merefleksikan ini, ternyata ada satu sikap manusia yang mempunyai kecenderungan tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Selalu mau lagi, dan mau lagi. Ada tetangga, mobilnya baru, kita juga beli mobil baru. Ada HP keluaran terbaru, padahal HP kita masih bagus, tapi kayaknya lebih keren, aku beli. Banyak sekali hal-hal lain yang mengindikasikan kita manusia punya kecenderungan untuk konsumtif, tidak pernah merasa cukup. Maka ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, Lukas memberikan analogi seorang yang mencari harta, tidak pernah merasa cukup, lalu Tuhan Allah mengambil nyawanya. Apa yang terjadi? Dia tidak siap, karena yang dikumpulkan hanyalah harta dunia. Maka ibu bapak, saudari-saudara, kita diingatkan bahwa harta dan kekayaan itu tidak menjamin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Maka kita mesti berani berkata cukup, berani hidup sederhana, berani mengutamakan prioritas dan mana yang bukan, mana yang menunjang pelayanan, mana yang menunjang kebaikan, mana yang menjadi tiket masuk ke dalam kerajaan surga. Harapannya kita dapat belajar dari Santo Ignatius Antioquia. Diiming-imingi kekayaan, diiming-imingi jabatan, tapi tetap setia pada imannya. Tawaran untuk konsumtif adalah kemurtatan di dunia zaman sekarang. Maka, ibu bapak, saudari-saudara, mari bersama-sama kita awali pekan ini dengan berani berkata cukup. Tahu prioritas. Tidak melulu mengejar harta duniawi, tetapi mengupayakan, memupuk, sedikit demi sedikit mengumpulkan harta surgawi. Karena apa? Karena demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah, ia adalah seorang yang tidak akan selamat. Selamat mengawali pekan. Damai Tuhan beserta kita. Salam Gowori.